Bab 122 sampai 123 terjebak jadi istri simpanan. Hari semakin malam, Aira sedang sibuk di dapur untuk membuat makan malam seperti biasanya. Saat Aira sedang fokus mengaduk isi penggorengan miliknya, tiba-tiba Ayu datang. Gadis itu menatap penuh kebencian pada Aira. Ia bahkan sengaja menyenggol bahu adik angkatnya. "Sebenarnya kamu sama Kang Mondi hubungan apa, Ai?" tanya Ayu dengan nada tidak santai. Aira menghela napas. "Kenapa Mbak mau tahu?" tanya Aira balik. Ayu berdecak. Ia memegang tangan Aira sampai spatula panas di tangan Aira jatuh dan mengenai kaki gadis itu. "Au!" Aira menepis tangan kakaknya. Ia lalu berjongkok dan melihat punggung kakinya merah karena terkena panas dari spatula. Ayu tersenyum culas. Ia pun pergi meninggalkan dapur setelah membuat adiknya kesakitan. Ayu pergi ke ruang tamu. Saat itu ia melihat ada Mondi sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Ibu dan bapaknya terus bicara, sementara Mondi asik bermain ponsel. Pria itu seakan tidak peduli pada setiap ucapan kedua orang tua Aira. "Kang Mondi, enggak mau mandi? Saya siapin airnya ya," ucap Ayu dengan suara selembut mungkin. Mondi menatap sekilap pada Ayu. Ia tidak bicara dan tetap fokus pada ponselnya, yang kini sedang mengirim pesan pada Tristan bahwa ia harus menginap di rumah Aira. Mondi sebenarnya ingin mengajak Aira pergi langsung, namun di luar hujan begitu deras, bahkan disertai oleh angin. "Kang," panggil Ayu karena Mondi tidak menggubrisnya. "Nah, ada baiknya mandi dulu. Biar Ayu siapkan air mandinya ya," kata bapak Aira dengan lembut. Nada bicara pria itu terdengar lembut, sangat jauh berbeda dengan tadi siang yang membentak Aira. "Saya bisa minta pada Aira nanti," balas Mondi dingin. "Aira sedang sibuk memasak, jadi Ayu saja yang siapkan ya," tutur ibu Aira. Mondi mengalihkan pandangannya dari ponsel ke arah ibunya Aira. Tatapan yang dinilai begitu tajam. "Jika Aira sedang sibuk memasak, lalu kenapa kalian semua ada di sini? Setidaknya bantu dia agar pekerjaannya cepat selesai," ucap Mondi dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku ibunya, ini ayah dari anakku, adik angkatku." Ayu mengempalkan tangannya. Lagi dan lagi Aira kembali dibela oleh laki-laki tampan itu. Ayu pun pergi sambil menghentakkan kakinya di lantai. Ia masuk ke dalam kamar tanpa mau peduli pada ucapan Mondi yang meminta dia dan ibunya membantu Aira memasak. Aira sudah biasa masak sendiri, nak. Dia tidak suka jika dapurnya diacak-acak," ucap bapak Aira menjelaskan. Mondi tidak menyahut. Ia hanya diam dan kembali fokus pada ponselnya. Bapak dan ibu Aira saling pandang. Mereka berdua seperti saling mendorong untuk para Mondi. "Nah, besok pernikahanmu dan Aira kan? Jadi, uang yang kau janjikan." Ibu Aira menggantung ucapannya karena malu untuk bicara. Mondi menghela nafas. Ia merogoh saku celananya lalu memberikan sebuah cek senilai 500 juta kepada kedua orang tua Aira. "Apa ini?" "Kami minta uang. Kenapa Anda memberikan kertas?" tanya ibunya Aira kesal. Mondi mendengus. Ia memutar bola matanya malas mendengar ucapan wanita tua yang sangat tergila-gila pada uang. Bu, ini namanya cek. Kertas bukan sembarang kertas," bisik Pak Aira dengan pelan. Ibu Aira manggut-manggut setelah dijelaskan sedikit oleh suaminya. Ia lalu menatap Mondi dengan senyuman malu-malu. "Maaf ya, Nak Mondi. Tadi saya hanya refleks bicara," tanya ibunya Aira. Mondi hendak bicara, namun Aira datang dan langsung mengajak mereka untuk makan malam. "Ai," panggil Mondi berhasil menghentikan langkah Aira dan kedua orang tuanya. "Saya hanya memanggil Aira," ucap Mondi seakan memberikan kode tidak suka. Kedua orang tua Aira pun pergi duluan ke dapur. Mereka juga tidak lupa memanggil Ayu untuk makan malam. "Kenapa Om?"
Tanya Aira lembut. Saya mau mandi. Bisa siapkan air untuk saya? Tanya Mondi. Bersamaan dengan pertanyaan Mondi, Ayu keluar sehingga gadis itu bisa mendengar ucapan Mondi. Ayu mendengus kesal. Ia pun berlari begitu saja. Tadi ia menawari, namun Mondi malah menolak dan memilih Aira yang menyiapkannya. Aku akan siapkan. Om mau makan dulu atau gimana? Tanya Aira memastikan. Saya mau mandi dulu, jawab Mondi singkat. Aira manggut-manggut. Ia pun segera pergi ke dapur untuk memasak air agar Mondi bisa mandi air hangat. Aira takut Mondi tidak bisa menahan suhu air yang begitu dingin. Jelas ia masih ingat jika di apartemen selalu mandi air hangat. Aira, di mana nak Mondi? Tanya bapak Aira. Di depan, dia mau mandi dulu sebelum makan, Pak, jawab Aira tanpa menatap ayahnya. Ayu mengerem kesal. Kenapa harus kamu sih, Ay? Tadi aku menawarinya, tapi dia menolak. Kesal Ayu. Aira terkejut. Maaf Mbak, tapi aku nggak tahu, balas Aira. Ibu Aira menatap putri sulungnya. Nggak apa-apa, Ay. Itu berarti Nak Mondi nggak mau memperbudak kamu. Mungkin dia sudah biasa menyuruh Aira sebagai pelayannya, kata ibu Aira dengan nada mengejek. Aira yang mendengar berusaha untuk tidak peduli. Dia malas menimpali ucapan ibunya. Ayu tersenyum culas. Ia merasa senang mendengar ucapan ibunya yang menyamakan Aira dengan pelayan. Iya ya, Bu, bisa jadi dia maunya sama pelayannya yang biasa, nggak mau sama aku yang nggak pantas jadi pembantu. Timpal Ayu dengan bangga. Iyalah, kamu kan lebih cantik, ucap ibu Aira lagi. Aira hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi membawa air yang sudah ia masak hingga mendidih itu untuk Mondi. Sudah diam, Aira sudah pergi, jadi makan sekarang, ucap bapak Aira. Sementara Aira, ia mengajak Mondi ke samping rumah di mana dia dan keluarganya biasa mandi. Ai, tolong pegang jas saya. Di sini ada ponsel dan kunci mobil. Kalau hilang, kamu saya penjarakan, ucap Mondi seraya memberikan jas miliknya. Aira menelan salivannya. Om ini bikin takut. Iya aku pegangin, balas Aira sewot. Udah cepetan mandi, tutur Aira sedikit ketus. Bagaimana saya bisa mandi kalau mata kamu saja melotot di depan saya? Kamu mau melihat saya polos? Tanya Mondi usil. Ih, enggak, jawab Aira lalu buru-buru membalik badan agar Mondi bisa membuka pakaiannya dan memberikan pada gadis itu. Setelah selesai membuka pakaian, Mondi pun lekas masuk ke dalam kamar mandi yang sejujurnya sederhana tapi nyaman. Hanya saja Mondi takut pakaiannya itu jatuh dan akan kotor. Oh, Mondi nggak punya baju ganti, kayaknya aku harus pinjam punya bapak, gumam Aira kemudian melangkah pergi meninggalkan Mondi begitu saja. Airnya habis, apa saya bisa memutar kerannya? Tanya Mondi dengan mata terpejam karena sedang keramas. Panggil Mondi saat Aira tidak menyahut. Aira, saya akan melemparmu ke kali jika tidak menyahut. Aira, saya, ucap Mondi yang hendak kembali mengancam terhenti. Sabar Om, saya sedang mengambil pakaian Anda, bawel sekali, cibir Aira. Airnya habis saya boleh memutar kerannya? Tanya Mondi. Aira mengerutkan keningnya mendengar ucapan Mondi dari dalam sana. Habis Om, bukankah saya mengisi sampai penuh tadi? Kemana semua air hangat itu? Tanya Aira. Saya mau minumnya, jawab Mondi sewot. Aira tertawa. Ia bisa membayangkan wajah Mondi yang kesal saat menjawab pertanyaan darinya barusan. Aira, tegur Mondi yang mendengar tawa gadis itu. Baiklah, nyalakan saja, kata Aira menjawab. Mondi pun segera memutar keran air agar bisa segera mandi.
Baru saja air itu mengguyur tubuhnya, Mondi sudah menggigil. Mondi tidak kuat. Ia buru-buru meminta handuk pada Aira. "Om, ini handuk saya, jangan sampai kotor ya," ucap Aira sebelum memberikan handuknya. "Iya, cepat berikan, saya kedinginan." "Hai," balas Mondi dengan sedikit kesal. Aira memberikan handuk dan pakaian milik bapaknya kepada Mondi untuk dikenakan. Setelah beres, pria itu pun keluar dari kamar mandi. "Sudah?" tanya Aira. "Belum," jawab Mondi kemudian pergi meninggalkan Aira begitu saja. Aira mengepalkan tangannya. "Dasar menyebalkan," cibir Aira kesal. "Jangan marah, pertanyaanmu saja yang aneh. Jika saya belum selesai, tidak mungkin saya keluar," ucap Mondi dengan jarak yang cukup lumayan jauh dari Aira. Aira menggertak giginya. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada pria menyebalkan seperti Mondi itu? Bab 123. Aira membuka matanya ketika tubuhnya mendapatkan guncangan. Ia terkejut ketika ibunya sedang melotot ke arahnya dengan decakan sebal. "Bangun, Ai, kamu menikah hari ini," ucap ibu Aira dengan ketus. Mata Aira langsung membulat sempurna. Ia bangkit dan mengubah posisinya menjadi duduk. "Menikah? Apa maksud ibu?" tanya Aira bingung. Ibu Aira kesal. "Kamu jangan pura-pura amnesia, Ai. Kemarin Nak Mondi sudah memberi kami uang. Artinya kamu harus menikah dengannya sekarang," jawab ibu Aira sewot. Aira menggiling. Ia tidak mungkin menyeret Mondi masuk ke dalam sebuah masalah. Sudah cukup ia merepotkan pria itu dengan uang pemberiannya yang tidak sedikit. Lagi pula Mondi tidak akan mungkin mau untuk menikah dengannya. Tidak mungkin. "Ndak, Bu. Om Mondi pasti akan menolak menikah denganku. Ibu jangan terus merepotkannya," kata Aira menolak. "Enggak mau gimana sih? Nah, Mondi sekarang sedang bersiap-siap untuk pakai baju pengantinnya," sahut ibu Aira. "Cepat bangun, pria sudah datang," tambah ibu Aira, kemudian pergi meninggalkan Aira begitu saja. Aira mematung di tempatnya. Mondi bersiap-siap untuk memakai baju pengantin? Enggak mungkin. "Oh, Mondi enggak mungkin mau menikah denganku," gumam Aira pelan. Aira beranjak dari tempat duduk. Ia hendak keluar dari kamar tetapi ibunya yang masuk duluan bersama Perias langsung melarang. "Mau kemana kamu, ha?" ucap ibu Aira penuh penekanan. "Aku mau bicara sama Om Mondi. Kita nggak bisa paksa dia untuk menikahiku," jawab Aira dengan terburu-buru. Ibu Aira mencekal tangan gadis itu lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Di luar sudah cukup ramai orang yang membantu dan Aira mau keluar. "Cukup, duduk dan kamu akan dirias. Kamu itu hanya harus menikah dengan Mondi sebab ibu nggak mau kehilangan uang banyak itu," ucap ibu Aira yang hanya memikirkan diri sendiri. "Bu, tapi," ucapan Aira terhenti karena Ayu datang. "Gak usah berisik, kau hanya perlu duduk dan dirias. Jika saja bisa, lebih baik aku yang menikah dengan Kak Mondi," ketus Ayu yang masih belum terima bahwa Aira akan menikah dengan pria tampan. Aira tidak membalas. Ia duduk dengan pasrah dan langsung di make up oleh perias kampung yang skillnya tidak bisa dianggap remeh. Aira bahkan tidak mandi. Ia langsung dirias dan dipakaikan baju pengantin adat Sundo. Aira benar-benar tidak tahu ada apa ini. Kenapa Mondi tiba-tiba mau menikahinya? Padahal semalam jelas sekali ia sudah mengatakan pada pria itu, "Om gak usah nikahin aku. Aku akan mengabdi seumur hidup sama Om sebagai pelayan untuk menggantikan uang ratusan juta itu." Begitulah yang Aira ucapkan semalam. Om Mondi pasti dipaksa melakukan ini semua. Aku tahu dia nggak akan pernah mau menikah denganku. Dia tidak menyukai gadis ceroboh sepertiku. Batin Aira seraya menatap pantulan dirinya di cermin. Saat ini Aira sudah selesai di make up dan memakai gaun pengantin.
Hanya tinggal rambutnya saja ditata dan dipakaikan singar. Penghulunya sudah datang, ucap Bapak Aira dari luar kamar gadis itu. Ibu Aira dan Ayu pun segera keluar, meninggalkan Aira begitu saja. Udah selesai belum? Tanya Aira pada si Perias. Belum teh, sebentar lagi ya tuh. Kenapa emang? Tanya Perias itu balik. Aira menggeleng, ia hanya ingin keluar dari kamar dan bicara pada Mondi. Aira ingin pria itu kabur saja langsung bersamanya tanpa harus menikah dulu. Aira sudah selesai dirias, memakai baju pengantin dan memakai siger. Ia hanya tinggal keluar dari kamar setelah ijab qabul dilakukan. Saya terima nikah dan kawinnya Aira Liviana dengan mas kawin tersebut tunai sah. Aira membuka mulut antara terkejut dan terharu ketika mendengar suara Mondi yang mengucap ijab qabul dengan menyebut namanya. Aira meneteskan air matanya. Entah bagaimana bisa pernikahan ini terjadi, padahal semalam ia dan Mondi sudah bicara. Tapi yang jelas, ini Aira adalah istri sah Mondi. Aku menikah dengan pria yang aku cintai tapi tidak mencintaiku. Gumam Aira lirih. Tidak lama kemudian Ayu dan ibu Aira datang. Mereka langsung mengajak Aira untuk keluar dari kamar. Males banget kalau bukan Kang Mondi yang nyuruh. Rasanya aku pengen dorong kamu, tahu nggak? Bisik Ayu kesal. Aira tidak membalas ucapan kakaknya. Ia hanya terus menundukkan kepalanya tanpa berani melihat siapapun di sana termasuk Mondi. Saat sudah semakin dekat, Aira bisa melihat perut sampai ke kaki pria yang sedang duduk itu. Aira didudukkan ke sebelah Mondi yang masih terus menunduk tanpa berniat untuk mengangkat wajahnya. Kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri. Mempelai pria silakan pasang cincin di jari manis istrinya, lalu mencium keningnya. Tutur bapak penghulunya. Mondi memasang cincin sederhana yang ia buat dari ranting dan sedikit diberi hiasan bunga. Sederhana memang, tapi Mondi membuatnya sendiri. Mondi tidak mau memasakkan cincin di jari Aira dengan cincin yang Toro siapkan sebelumnya. Mondi akan memberikan cincin spesial saat mereka sampai di Jakarta nanti. Aira pun mencium punggung tangan Mondi, dan saat itulah ia baru berani untuk mengangkat wajahnya. Ya Tuhan, tanpa sekali batin Aira setelah melihat penampilan wajah Mondi, suaminya. Mondi mendekatkan wajahnya, ia lalu mencium kening istrinya dengan penuh kehangatan. Aira memejamkan matanya. Ini untuk pertama kalinya bibir Mondi yang bisa bicara galak menciumnya. Setelah saya ijab qabul, Aira dan Mondi pun menyelami tangan kedua orang tua mempelai wanita. Jangan merepotkan orang lain, Ai, ucap ibu Aira dengan ketus. Ingat, kamu itu dibeli oleh Kang Mondi. Mengabdilah padanya seperti seorang pelayan. Tambah Ayu dengan kejam. Hati Aira sakit mendengar bahwa Mondi sudah membelinya. Ia lalu melirik ke arah pria itu yang hanya diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Ya Ai, Om Mondi pasti membeli kamu sebagai seorang pelayan seumur hidup. Dia hanya tidak ingin kamu pergi setelah memberikan banyak uang. Makanya dia menikahimu. Batin Aira bicara pada dirinya sendiri. Ingat ya Ai, Bapak tidak mau jika nak Mondi sampai protes dan meminta uangnya kembali. Jadi bersikaplah baik di sana, kata Bapak Aira semakin kejam. Aira hanya bisa mengangguk dengan kepala tertunduk. Ia tidak mau jika keluarganya melihat air matanya yang sudah hampir menetes. Aira sudah seperti barang yang dijual kepada Mondi. Rasa sakit Aira bertambah saat Mondi tidak bereaksi apa-apa. Pria itu hanya diam saja ketika seluruh keluarganya bicara bahwa ia telah dibeli. Diamnya Mondi seakan membenarkan kata-kata keluarganya. Ia hanya ke sebuah barang yang mau dibeli seharga ratusan juta dan akan digunakan seumur hidupnya.